Belati berkelebat. 3 nyawa dalam satu keluarga melayang. Dan 1 lagi kritis. Pembantaian yang terjadi di Sumeneb, Jawa Timur belum lama ini begitu tragis. Rujuk ditolak, Belati bertindak. Kamis 22 Oktober 2015. Hari mulai pagi, tapi subuh masih menggantung. Keributan yang terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Bangselok, Sumeneb, Madura, Jawa Timur membuat warga sekitar geger. Apalagi mereka menemukan 3 orang tewas bersimbah darah dan 1 lainnya kritis. Keempatnya merupakan satu keluarga. Mereka adalah pasangan suami istri Abdul Rahman dan Suhariah. Keduanya telah tewas saat ditemukan. Sementara anak perempuan mereka, Saradina Rahman, meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. 1 lainnya, yakni Hengki Turnando yang merupakan kemenakan Saradina, selamat. Hengki selamat meski mengalami luka parah. Semua korban satu adalah kurang, itu yang namanya masih yang meninggal adalah 3 orang. 2 orang meninggal di tempat, 1 orang meninggal di rumah sakit. Luka di mana? Luka tusukan di dada. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menyita antara lain sehelai spray yang berlumuran darah korban. Kejadian tadi malam dan mengakibatkan 3 orang meninggal, 1 keluarga ya, tadi pagi yang sekitar jam 1. Ini dilatari dengan motif masalah jam keluarga. Kejadiannya mungkin 1 bulan yang lalu, sehingga berimbas pada tadi malam. Umumnya mereka menderita luka akibat tusukan senjata tajam yang mengenai bagian mematikan di tubuh mereka. Jadi kalau dari hasil pemeriksaan keseluruhan cuma luka tusuk 3 di ibu, terus 4 di bapaknya sama 4 di istrinya. Rata-rata di bagian depan dan 1 bagian luka tusuk dari belakang. Kalau semuanya karena luka tusuk, karena dalamnya lebih panjang dari panjang luka, perkiraan seperti benda tajam yang panjang seperti pedang. Oh, sampai tembus mungkin kan? Kurang lebih 20 cm. Tragedi pembantaian dan kematian 3 orang dan 1 luka-luka di keluarga Abdul Rahman, Sumeneb begitu tragis. Tak terperi duka bagi keluarga besar para korban. Kebiadaban yang dilakukan pelaku pastilah tak terlupakan. Lantas, siapakah yang menghabisi mereka? Dan apa gerangan yang melatar belakangi tindakannya yang luar biasa sadis? Tetap di Cakrawala Kriminal. Usai membantai para korban, pelaku langsung melarikan diri. Namun, dari sejumlah keterangan saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan segera memburu pelaku. Pasca peristiwa pembunuhan sadis atas 3 orang dalam satu keluarga di Sumeneb, Jawa Timur, menyisakan teka-teki siapa gerangan pelakunya. Meski demikian, polisi tak memerlukan waktu lama untuk mengungkapnya. Keterangan sejumlah saksi yang merupakan warga sekitar sangatlah membantu. Terlebih adanya saksi mahkota, yakni korban selamat Hengki Turnando. Iya, jatuh. Jatuh ini kamu? Iya, lewat jendela. Gitu. Iya. Terus siapa nolongin anda? Ya nggak tahu, saya sudah nggak sadar di sana. Udah nggak sadar. Sadar di mana? Ya? Sadar sudah di rumah. Iya. Ingin tidur. Saya dengar, mama. Oh, bangun. Lalu bininya lewat di depan saya. Di depan saya, rumah tengah itu bertengkar sama mbak. Antara membuah. Beni bawa apa? Bawa pisau. Iya. Iya. Pisau mana?
Hah? Pisau di mana? Saya lihat yang pokoknya pisau warna putih. Kejadiannya ini sekitar jam 2, yang diduga pelakunya itu anaknya sendiri yang namanya Beni Sukarno. Sekarang masih dalam pengejaran. Pengejaran Pak ya? Nama pelaku udah dikantongi petugas. Inisial kan? Inisialnya? Inisialnya B gitu ya. Warga? Ya warga di situ juga. Ya, Pembunuhannya tergolong sadis apa sih? ya sadis kalau seperti itu orang meninggal di desa sadis sudah. Bukan hal yang enteng-enteng nih, sadis nih, merupakan suatu perhatian serius nih. Satu kali membunuh 3 orang meninggal, satunya masih dirawat. Itu kan saking sadisnya kan, di luar peri kemanusiaan. Setelah membunuh 3 orang keluarganya dan melukai 1 keponakannya, Beni diduga kabur melalui jendela samping yang ada di rumah ini. Lalu ia bersembunyi masih di rumah sekitar sini yang ada di belakang sana. Mari ikuti penelusuran tim kami. Ketiga, di atas gentengnya itu ada Suara. orang. Suara orang Sudah langkah di situ, nggak tahu bilangnya kemana, nggak tahu. Kata sepupu saya, jam 3. Dengan Pak Wakas itu di belakang dari saya langsung masuk ke arah dapur. Dari ini aja ke dapur. Nah, itu terbuka dapur itu. Terus ini dapur ini kan terbuka ini. Nah, ini terbuka ini. Nah, ini terbuka. Terus ada yang tinggi juga di sini. Saya mundur. Di belakang sini. Ini di belakang saya berhenti di sini. Cuma saya pegang ini lengkap. Saya tanya sama si pemilik rumah. Pak, ini kok gelap? Bisa dihidupkan nggak lampunya? Oh, mati Pak. Oh gitu. Setelah mati, saya naik. Oke, saya naik. Terus tadi saya di belakang ikut. Nah naik gini. Nah, sampai sini saya berhenti. Nah, ini kan makin sini maka. Ya. Nah, satu maka berarti kan saya janji. Oh, kita posisi ya Pak? Iya. Pelan, sampai di sini saya berhenti. Nah, ini saya berikan kok ada beberapa orang di belakang di sini. Ini di sini. Nah, sama di sini. Boleh? Maju ya ini. Saya berdiri di sini. Nah, ini gini. Posisi di sini. Nah, jadi ngambil yang gini. Di belakang gini, saya di belakang di bawah sini. Saya maju satu langkah gini. 2, langsung tak tusuk ke atas. Tusuk ke atas. Jadi itu mundur. Dari itu saya ginikan dari saya maju. Saya mundur. Saya mundur lagi. Saya mundur ke sini. Terus dia ampun mau Pak. Atau ada rekan juga naik ke sini. Saya mundur. Maksud saya manggil kerabat saya yang polisi itu. Biar ini dilumpuhkan, ditangkap. Saya mundur sampai saya terjatuh. Keterangan saksi yang akurat membuat polisi tak ragu dalam bertindak. Hanya dalam waktu singkat, Beni yang juga merupakan mantan suami dari Saradina Rahman, salah satu korban, berhasil ditangkap. Tersangka berada di atas rumah sekitar TKP yang mereka bersembunyi di sana karena mereka merasa tersangka merasa kehausan. Turunlah tersangka untuk mengambil air minum. Pada saat mengambil air minum diketahui oleh warga setempat. Warga itu memberikan informasi pada kita, sudah kita melakukan penangkapan terhadap tersangka. Jauh hari sebelum ajal menjemput para korban, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Beni dan Saradina sudah terlihat. Meski demikian, mereka tak mengira Beni akan bertindak senekat itu. Kalau Beni, tiap hari masih sering mukulin rumah. Sering Mukulin siapa? anaknya, Terus siapa lagi? ya ibunya, Itu nanti sering lihat Beni mukulin gitu. iya Lihat. sempat di kamar itu. Sejumlah keluarga para korban mengatakan, sebelum melakukan aksi kejinya, Beni telah melontarkan ancaman melalui SMS. Bahkan, hal itu sudah dilaporkan ke polisi. Ada
ada ancaman. Pertama kali ada SMS. Ma, kalau mama sampai pisah sama papa, semua keluarga mama mati semua. Oh, itu SMS ya? SMS bilang. Berarti sebelum semalam itu, sebelum kejadian? Iya. Sebelum kejadian itu dah. 1 minggu sebelum kejadian itu memang ngebaca ya. Sampai setelah kejadian ada apa? Ben diancam satu keluarga, mau dibunuh sama siapa? Sama suaminya Dina. Loh, Dinanya kemana? Waktu itu dia bilang katanya diculik sama saya. Loh, kok diculik gitu? Ah, itu saya nggak nanggapi karena saya kira itu pertengkaran keluarga. Nah, cuman setelah saya telusuri, loh kok udah cerai kok nyulik? Ya, dia begitu. Katanya udah dilaporkan sama kepolisian katanya. Sejak sebelum menikah, Benny memang dikenal sering berperilaku kasar. Setiap kali bertengkar dengan seseorang, ia cenderung main pukul. Kalau setahu saya itu bilangnya dulu pernah katanya masih bujang cerita sama saya kalau masa main kayak gituan saya udah pengalaman. Meski demikian, dari penyidikan, polisi berpendapat pembantaian dilakukan Benny atas istri, kedua mertua dan keponakannya tidak direncanakan. Apa yang ada di benak tersangka Benny di hari naas itu. Namun kepada polisi, pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Surabaya ini mengaku kedatangannya ke rumah mertuanya adalah untuk mengajak mantan istrinya rujuk dan kembali di Surabaya. Jadi tersangka berawal dari tujuan dia ingin membawa istri kembali ke Surabaya. Namun pada saat tujuan yang bersangkutan membawa istri ke Surabaya ada hambatan karena istrinya berteriak histeris, tersangka kalap kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Namun entah mengapa cara yang ia tempuh tidak sebagaimana mestinya. Sejak sore, ia masuk ke dalam rumah tanpa diketahui para penghuni rumah dan bersembunyi hingga dini hari sesaat sebelum kejadian. Sekira sudah hari bersembunyi di sana, kemudian pada saat malam hari berawal dari istri daripada tersangka ini masuk ke kamar mandi, kemudian tersangka masuk ke kamar milik istrinya yang pada saat itu istri sedang beristirahat dengan anak-anaknya. Kemudian ketika istri korban masuk ke dalam kamar korban tersangka kemudian tutup pintu dan menepuk bahu dari istrinya. Tepukan di bahu membuat sang istri kaget dan berteriak. Saat itulah Benny menghujamkan pisau yang dibawanya ke tubuh sang istri. Teriakan mantan istrinya membangunkan kedua mertuanya. Mereka pun menjadi sasaran amarah Benny. Ketiganya terkapar bersimbah darah. Saat akan melarikan diri, Benny dipergoki Henry Tornando. Tak ayal, Nando pun menjadi korban berikutnya. Meski demikian, polisi menyimpulkan tidak ada rencana pembunuhan. Jadi sesuai dengan pasal yang kita terapkan, motif daripada pembunuhan sesuai dengan kronologis yang kita dapatkan hasil pemeriksaan, tidak ada rencana daripada tersangka untuk melakukan pembunuhan. Sadis luar biasa. Apalagi pembantaian itu dilakukan Benny di depan anaknya sendiri. Jadi eksekusi dilakukan di depan anak-anak tersangka termasuk korban juga yang eksekusi istri daripada tersangka. Bahtera rumah tangga tersangka Benny dan almarhumah Saradina Rahman berakhir tragis. Tidak hanya menyisakan duka, tapi juga amarah.
hukum seberat-beratnya gitu Pak, semua ya. Masalah rumah tangganya tetap kelar. Mungkin ada tuntutan hukuman seperti apa kepada pihak pelaku? Seperti hukuman mati. Polisi menjerat tersangka Benny dengan pasal berlapis dari 3 undang-undang sekaligus, yakni tindak kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, dan perlindungan anak. Jadi sesuai dengan pasal yang kita sangkakan, pasal pertama 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang pasal kita terapkan diancam dengan ancaman 15 tahun penjara. Kemudian di 551 ayat 3-nya penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang diancam dengan pidana 7 tahun. Kemudian ditentukan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena ada korban anak di sana, diancam dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Jadi kita contohkan. Gelap mata dan amar saat membawa tersangka Benny ke dalam gelapnya dunia. Penyesalan saja tak akan bisa mengembalikan segalanya. Cakrawala Kriminal mengungkap fakta, menyaji cerita. Saya Michelle Amanda. Assalamualaikum.